Dunia sorot Gibran, lanjutkan proyek besar, tetapi harus tahu ini. Untuk mengkonfirmasi jawaban dari Gibran bahwa wali kota sebelumnya itu mendapatkan curahan proyek lebih banyak dibandingkan Gibran, hari ini saya telepon kepada sahabat saya, senior saya, Bapak F.E. Hadi Rudiatmo untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Gibran, dan saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan konfirmasi saya lewat telepon dengan Pak F.E. Hadi Rudiatmo berikut ini. Pak, saya singkat aja mau konfirmasi. Gibran tadi malam bilang bahwa wali kota sebelumnya lebih banyak mendapatkan bantuan dari pusat. Apa benar, Pak? Bang. Ya enggak lah, saya sana nyari sendiri kok. Kalau itu kan dia enggak pernah nyari. Banyak sekarang loh, Pak. Kok dia mengatakan dia lebih banyak, kok yakin kenapa ya? Ya, dia ngawur aja. Sahabat Mas Bro, ketika Indonesia membutuhkan sang pemimpin baru, yang dibutuhkan Indonesia tentu adalah kekurangan yang harus ditutupi kepada dunia, agar Indonesia tetap dipandang negara hebat. Ide-ide hebat untuk memajukan Indonesia, menurut para penilai, ternyata ide IKN untuk memajukan Indonesia sangat manjur, bila nantinya pemimpin baru Jokowi melanjutkannya. Ya, mungkin proyek ambisius tersebut punya kekurangan dan kelebihan, akan tetapi, gagasan tersebut menurut para penilai, sangat cemerlang dan bila ide tersebut terlaksana, Indonesia digadang-gadang akan jadi negara superpower. Jika nantinya Presiden baru Indonesia dilanjutkan oleh Mas Gibran, selaku anak emas dari Pak Jokowi, kemungkinan besarnya ia melanjutkan IKN dan hilirisasi. Tetapi sebelum ke situ, dan sebelum mendukung Mas Gibran, kalian perlu tahu hal-hal seperti kebijakannya. Lantas seperti apa itu? Mari kita bahas, tetapi sebelum lanjut pastikan kalian klik tombol rudal di bawah, agar Mimin semangat dalam berkontennya. Sahabat Mas Bro, Gibran Raka Buming Raka. Begitulah namanya dikenal sesaat setelah ayahnya, Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pemuda yang satu ini unik. Lulusan luar negeri, yang kemudian memilih untuk mengelola gerai martabak dan usaha catering yang ia besarkan sendiri, di tengah gemerlap kekuasaan yang ayahnya sedang miliki. Sebuah sikap sederhana yang sangat mengesankan. Bahkan, dalam beberapa kali kesempatan, Gibran terlihat enggan memakai fasilitas pemberian ayahnya, yaitu pengawalan pas pampres. Hak istimewa merupakan hak khusus yang dimiliki hanya oleh beberapa orang, untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Definisi ini tentu dengan jelas, melekat pada diri Gibran dan adiknya Kaesang, akhir-akhir ini. Dalam kenyataannya, hak istimewa juga tidak dapat disangkal keberadaannya, dalam konteks apapun. Sebelum Gibran resmi memutuskan untuk terjun ke dunia politik, dirinya merupakan pengusaha catering, dan juga warung martabak kenamaan di Solo. Melansir dari CNN Indonesia, pada 23 September lalu, Gibran memantapkan dirinya untuk bergabung dengan partai yang sudah membesarkan nama ayahnya, yaitu PDIP di cabang Solo. Tepat beberapa bulan setelahnya, Gibran maju dalam Pilkada Solo 2020, bersama dengan Teguh Prakosa, seorang politisi senior dari PDIP Solo, melawan Bagio dan FX Suparjo yang merupakan pasangan independen bermodalkan dukungan warga yang menyerahkan KTP sebanyak 38.831 orang. Tentu Gibran menang sesuai prediksi. Selain karena nama ayahnya dan PDIP, Gibran waktu itu juga dibantu oleh beberapa partai pengusung lain, seperti PAN, Gerindra, Golkar dan PSI. 2,5 tahun setelah Gibran menjabat sebagai wali kota Solo, ia dengan segala kontroversi proses yang berjalan, didapuk menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Tak berselang lama dari momen tersebut, adiknya, Kaesang Pangarep, juga turut meramaikan perpolitikan Indonesia melalui PSI, pada 23 September 2023, di mana tepat 2 hari setelahnya, Kaesang dilantik menjadi Ketua Umum PSI. Kurang menarik rasanya untuk berbicara bagaimana keduanya dapat mencapai posisi strategis di politik dalam waktu yang relatif singkat, karena jawaban pastinya adalah privilege. Tentu kita semua juga bisa setuju bahwa tidak ada masalah dengan pribadi keduanya, dan privilege yang mereka punya, sehingga mempermudah jalan mereka di politik. Satu-satunya hal yang patut dipermasalahkan atau setidaknya menjadi mainstream diskusi bersama adalah bagaimana privilege yang dimiliki oleh keluarga elit,
justru seringkali mensimplifikasi proses politik, dan menodai prinsip demokrasi yang seharusnya tetap berjalan. Sayangnya, yang kita saksikan hari-hari ini adalah bahwa simplifikasi proses politik dan kemunduran demokrasi tampak dinormalisasi, tidak hanya oleh elit politik, namun juga masyarakat umum. Asumsi ini kemudian dikuatkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, 27 Oktober, 1 November 2023, di mana sebanyak 42,9% responden menganggap bahwa politik dinasti adalah hal yang biasa. Sikap menormalkan pemangkasan proses politik dan demokrasi juga terlihat dengan jelas baik pada diri Gibran maupun Kaesang, di mana dalam banyak kesempatan keduanya seringkali membawa narasi tentang anak muda, atau misalnya politik santuy dan santun, yang lagi-lagi terasa kontradiktif dan mengabaikan dinamika yang tengah terjadi. Tentu miris rasanya ketika sikap abai ini justru datang dari anak muda itu sendiri. Padahal, hasil survei dari Katadata 11-17 Oktober 2023 menunjukkan bahwa sekitar 69,3% pemilih menginginkan calon pemimpin yang memiliki sikap jujur. Dalam konteks ini, berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, jujur bisa diartikan sebagai perbuatan tidak curang dan mengikuti peraturan yang berlaku. Idealnya, dengan polemik yang terjadi saat ini, baik Gibran maupun Kaesang yang notabene juga bagian dari kelompok muda, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap isu-isu yang sedang berkembang alih-alih menerimanya begitu saja. Ketidakpekaan ini salah satunya bisa dilihat dari kenyataan bahwa Gibran tak memerlukan waktu lama untuk dinobatkan menjadi calon wali kota Solo setelah dirinya resmi bergabung dengan PDIP. Begitupun ketika dirinya maju dalam Pilpres 2024, ia hanya berbekal pengalaman menjadi wali kota selama 2,5 tahun. Bahkan, ia sendiri juga belum menyelesaikan tugas-tugasnya di daerah itu. Adiknya, Kaesang, ditunjuk menjadi Ketua Umum PSI tepat 2 hari setelah dirinya resmi bergabung pada 23 September 2023. Lalu yang lagi-lagi menjadi pertanyaan, apakah politik diartikan hanya sebatas privilegi untuk kelompok elit saja? Bagaimana menurut kalian? Silahkan jawab pertanyaan Mimin tadi, dan apakah kalian setuju? Komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka!